Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di kafe. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Desain Publikasi, Desain Komunikasi Visual, SMK Negeri 5 Yogyakarta, sekolahnya orang kreatif. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat melanjutkan pada pertemuan kedua, di mana materi yang akan kita bahas adalah pengantar desain publikasi. Namun sebelum masuk ke materi, Budian akan menyampaikan beberapa kompetensi dasar yang harus kalian peroleh di kelas 11 semester Gasal. Yang pertama yaitu memahami prinsip-prinsip dasar desain media publikasi. Selanjutnya kalian harus mampu mempresentasikannya. Selanjutnya menerapkan konsep desain publikasi dan mengembangkan konsep tersebut, menerapkannya dalam konsep dasar desain publikasi indoor maupun outdoor, serta sosial dan komersil, kemudian menyajikannya dalam bentuk karya desain publikasi indoor, outdoor, sosial maupun komersil. Nah, pada pertemuan perdana ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip dasar desain media publikasi. Desain tentu sebuah kata yang sudah tidak asing lagi yang sering kita dengarkan. Secara etimologis, kata desain berasal dari kata disegno dalam bahasa Itali yang artinya gambar. Menurut beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa desain adalah sebuah rancangan, sebuah gambar rencana, sebuah gambar untuk merencanakan suatu bentuk benda, sebuah gambar rencana suatu karya, sebuah konsep dari suatu rencana, sebuah proses kreatif seni. Nah, di sini kita pahami bersama bahwa desain adalah usaha kreatif dalam menciptakan sesuatu bentuk produk yang mengandung nilai atau value sehingga memiliki nilai tambah. Menurut Kamus Istilah Desain Grafis dan Periklanan, di sana kata desain adalah rancangan produk sebelum diproduksi. Artinya, desain adalah menciptakan sesuatu yang dimulai dari sebuah konsep hingga menjadi hasil akhir yang diharapkan. Publikasi atau publication adalah membuat sesuatu menjadi umum dengan menyebarkan di media, sehingga dapat kita peroleh makna dari kata desain publikasi yang berarti menciptakan dan menyampaikan suatu makna atau pesan dengan menggunakan dan mengkombinasikan unsur-unsur visual dan kreativitas melalui berbagai media kepada masyarakat. Baik, sebelum masuk ke prinsip-prinsip desain publikasi, kita kembali lagi apa itu DKV. Saya mengapresiasi dari video perkenalan kalian kemarin yang menyampaikan pendapat kalian apa itu DKV. DKV erat kaitannya dengan penggunaan tanda-tanda sains, gambar, lambang, simbol, ilmu dalam penulisan huruf atau tipografi, ilustrasi, dan warna yang kesemuanya itu berkaitan dengan indera penglihatan atau visual. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar desain publikasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar desain publikasi ini sama dengan prinsip-prinsip dasar seni rupa, karena seni rupa adalah dasar dari desain komunikasi visual, di mana desain publikasi adalah bagian dari yang dipelajari di dalam desain komunikasi visual. Pesan visual harus kreatif, asli, inovatif, komunikatif, efisien, dan efektif, tetapi tetap indah secara estetis. Dalam membuat desain, perlu memperhatikan beberapa prinsip kerja yang harus diterapkan. Prinsip-prinsip dasar desain publikasi, diantaranya yaitu yang pertama adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan pembagian berat yang sama, baik secara visual maupun optik. Desain dikatakan seimbang apabila objek pada bagian kiri atau kanan, atas maupun bawah terkesan sama berat.
desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang. Seni keseimbangan memang tidak dapat diukur secara pasti, tapi dapat dirasakan, di mana semua bagian dalam sebuah desain tidak ada yang saling membebani. Ada dua cara untuk menciptakan keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris merupakan keseimbangan yang berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar dan membagi sama berat antara kiri dan kanan maupun atas dan bawah secara setara. Keseimbangan ini bersifat sederhana, terkesan formal atau resmi. Keseimbangan asimetris merupakan keseimbangan yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda antara kiri dan kanan, bisa juga berbeda antara atas dan bawah, tetapi dari komposisinya terasa seimbang. Hal ini dapat dibedakan dengan menggunakan bentuk atau warna yang berbeda. Prinsip desain yang kedua, prinsip dasar desain publikasi yang kedua yaitu kesatuan atau unity. Desain dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan karena keadaan ini tercapai jika terdapat kesatuan salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencapai kesatuan pada pembuatan desain. Misalnya dengan pengulangan warna, pengulangan bidang garis, sistem grid yang sama pada setiap halaman atau kategori. Mungkin juga menyeragamkan penggunaan jenis ukuran pada headline, subheadline, dan body copy. Menggunakan unsur visual bentuk dan warna yang sama. Selanjutnya menggunakan jenis huruf yang sama, mungkin pembedanya hanya menggunakan jenis hurufnya reguler, italic, atau bold. Prinsip dasar desain yang ketiga yaitu ritme atau irama. Irama adalah pengulangan gerak atau penyusunan bentuk secara berulang-ulang, berukuran teratur dan mengalir. Kemungkinan hubungan pengulangan yang dapat dihasilkan oleh irama antara lain repetisi, transisi, dan oposisi. Repetisi adalah pengulangan secara konsisten dan hasilnya monoton. Transisi adalah pengulangan dengan perubahan dekat atau variasi dekat pada satu atau beberapa unsur rupa yang digunakan dan hasilnya harmonis. Oposisi adalah pengulangan dengan ekstrim, perbedaan pada satu atau beberapa unsur rupa yang digunakan dan hasilnya kontras. Selanjutnya, prinsip dasar desain publikasi yang keempat yaitu keseimbangan atau proportion. Keseimbangan atau proportion merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar, antara satu bagian dari objek atau komposisi terhadap bagian yang lain, atau terhadap keseluruhan objek atau komposisi. Dalam desain publikasi, semua unsur desain berperan dalam menentukan proporsi karena karya desain publikasi harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas namun tetap estetis, sehingga keseimbangan diperlukan untuk menciptakan karya desain yang komunikatif serta estetis. Yang kelima yaitu kontras. Bentuk kontras dapat dipergunakan agar suatu desain terlihat menonjol, sehingga tidak terlihat monoton. Kontras tercipta melalui penempatan elemen dengan kontras berdiri berlawanan satu dengan yang lainnya. Contoh, warna terang berlawanan dengan gelap, besar berlawanan dengan kecil. Selanjutnya yang keenam yaitu penekanan atau dominasi atau emphasis. Dominasi berasal dari kata dominance yang berarti keunggulan. Penggunaan penekanan ini dapat membangun kesan visual sebagai pusat perhatian yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian, sehingga mencapai nilai yang artistik. Informasi yang dianggap paling penting untuk disampaikan kepada konsumen harus ditonjolkan secara mencolok melalui elemen visual yang kuat. Dalam dunia desain, penekanan sering juga disebut dengan center of interest, focal point, mungkin juga eye catcher. Selain untuk menarik perhatian, tujuan lain dari penekanan atau dominasi ini yaitu untuk menghilangkan kebosanan dan untuk memecah keberaturan.
Nah, secara keseluruhan, prinsip-prinsip desain publikasi ini ada irama, keseimbangan, kesatuan, proporsi, kontras, dan dominan. Baik, demikian tadi adalah pembelajaran tentang desain publikasi. Setelah ini Budian akan membagikan link presensi. Silahkan kalian menuliskan nama, sedikit data yang ingin Budian ketahui tentang apakah kalian di rumah memiliki komputer atau laptop, kemudian software grafis apa yang sudah kalian kuasai. Dan terakhir, pesan Budian, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.